Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman mudir yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kita yang lalu, kita sudah memberikan gambaran betapa mudahnya kita menulis Arab, menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan ayat Al-Quran setelah kita menguasai beberapa materi, beberapa kaidah imla'iyah. Bagi teman-teman yang masih penasaran apa saja itu kaidah imla'iyah, boleh deh ditonton, disimak video-video kita yang sudah lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu huruf yang wajib disambung. Kalau sebelumnya ada huruf yang tidak boleh disambung, yang ini huruf yang wajib disambung. Penasaran? Baik teman-teman, sebelum kita masuk materi, kita mau ambil satu contoh untuk mendekatkan pemahaman kita. Contohnya adalah kalla saufa ta'lamun. Kemudian yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Baik, contohnya seperti ini. Kita langsung sudah ada tulisannya teman-teman ya. Biar tidak terlalu lama. Kalla saufa ta'lamun. Dari kalla tidak mau bersambung pada saufa. Kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama, karena beda kata. Antara kalla, kata pertama, tidak mau disambung dengan saufa, kata yang kedua. Alasan yang kedua adalah karena di sini ada huruf alif. Huruf alif itu adalah huruf pelit yang tidak mau bersambung pada kata sesudahnya. Baik, kita lanjutkan. Saufa ini sendiri. Saufa, itu satu kata. Satu kata. Tapi ini juga terputus. Alasannya ada satu, karena huruf waw ini temannya alif. Huruf waw ini temannya alif. Huruf pelit tidak mau bersambung pada huruf setelahnya walaupun dia satu kata. Baik, berikutnya ta'lamuna. Ta'lamuna. Ini tidak bersambung dengan saufa ta'lamun. Karena alasannya adalah antara saufa dengan ta'lamun itu beda kata. Makanya saufa terpisah, ta'lamuna terpisah. Atau bahasa kitanya disebut dengan spasi tadi ya. Spasi. Padahal huruf fa ini bukan huruf pelit. Seharusnya bisa saja disambung. Nah, seperti itu. Tapi tidak terjadi di sini. Kemudian ta'lamuna itu sendiri ada huruf waw. Alasannya sama dengan waw yang di sini tadi. Baik, pada contoh yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Wa terpisah. Alasan pertama karena dia huruf pelit. Alasan kedua karena beda kata dengan yamna'una. Jadi wa ini sendiri, yamna'una ini sendiri. Nah, pada kata yamna'una berikutnya, di sini terpisah karena ada wa. Karena ada waw ya. Waw ini sama statusnya sebagai huruf pelit. Nah, kemudian ketika kita mendengar wayamnaunal, itu kan seolah-olah bersambung, wayamnaunal. Tapi penulisannya harus seperti ini. Ada kaidah alif lam di sini alif lam komariah ya. Alif lam komariah pada kata al-maunnya. Jadi wayamnaunal ditulisnya wayamnauna, kemudian disambung dengan alif lam. Nah, kenapa di sini ini nun kan seharusnya bisa disambung. Huruf nun itu bisa disambung, dia tidak termasuk huruf pelit, tapi ternyata harus tetap dipisah. Karena apa? Beda kata. Yamnauna dengan al-mauna beda kata. Nah, begitu seterusnya. Ini alif huruf pelit, ini waw juga huruf pelit. Nah, untuk huruf yang kita bahas pada video kali ini adalah huruf yang wajib disambung. Ada 4. Apa saja huruf yang 4 itu? Nah, ada di sini. Ya, teman-teman mudir, di ruangan sederhana ini kita akan belajar imla insyaallah. Nah, materi kita 4 huruf yang wajib disambung. Baik, 4 huruf itu adalah, saya tulis terlebih dahulu, huruf ba, lalu fa, lalu kaf, dan lam. Ba, fa, kaf, dan lam. Baik, untuk barisnya, ba ini bi. Ya, jadi selalu bi ya. Nanti kita akan jumpai selalu bi. Kemudian ini selalu fa.
Yang ini ka, ini bisa la, bisa li. Baik, contoh pertama misalnya ya. Kita sudah hafal ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, qul a'udzu tidak kita tulis. Lalu kita jumpai di situ birabbi. Birabbi ini berarti bi ditambah rabbi. Rabbi. Kemudian sambungannya an-nas. An-nasi ya. Nah, bi dengan atau kepada rabbin nas, Tuhannya manusia, begitu artinya ya. Nah, ini disambung teman-teman. Jadi ba atau bi ini langsung disambungkan dengan kata rabbi, sehingga menjadi bi rabbin nas. Ya, seperti penyambungan pada umumnya. Bi rabbin nas. Bi rabbin nasi. Baik, ini contoh pertama. Misalnya ya. Contoh berikutnya misalnya ada pepatah Arab yang berbunyi al-ilmu bila amalin. Ya. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu ya, kita tidak perlu tuliskan. Bila amalin, bi ditambah la. Nah, seperti itu teman-teman ya. Amalin. Amalin. Jadi bi dengan la ini disambung langsung ya. Bila amalin, seperti itu. Bi itu dengan, la ini tidak. La amalin tidak diamalkan. Bila amalin tanpa diamalkan. Ya, seperti itu. Jadi cara sambungannya bi langsung ke lam alif seperti ini, teman-teman. Bila kemudian amalin. Iya. Bila amalin. Hasilnya seperti ini. Jadi ba ini langsung disambung ya. Tidak dipisah atau diputus. Baik, misalnya pada contoh yang lain misalnya ada istilah dalam tajwid itu bila gunnah. Bila gunnah. Idgham bila gunnah. Maka caranya sama. Bila gunnatin. Bila gunnatin. Bila gunnatin. Artinya idgham tanpa diikuti dengan suara dengung. Seperti itu ya. Ini tanpa artinya. Bila artinya tanpa. Baik, itu teman-teman contoh dari bi. Ya. Selanjutnya kita lanjut pada contoh berikutnya. Berikutnya adalah huruf fa. Fa artinya maka, lalu, lantas, atau karena. Ya. Misalnya ada ayat yang berbunyi faja'alahum. Faja'alahum. Ya. Jadi itu adalah fa ditambah dengan ja'ala. Ja'ala. Bahkan ditambah lagi dengan hum. Ya, teman-teman ya. Maka fa ini langsung disambungkan ke huruf jimnya. Ya. Maka akan menjadi seperti ini. Fa ya. Faja'alahum. Faja'alahum. Nah, ini dia. Di sini teman-teman ya. Faja'alahum. Maka Allah jadikan mereka. Ya. Atau lalu Allah jadikan mereka. Nah, seperti itu. Misalnya di ayat yang lain kita jumpai fakabbir. Fakabbir. Maka urayanya adalah itu fa ditambah kabbir.
bir. Nah, seperti itu ya. Nah, maka cara penulisannya fa itu langsung digabungkan pada huruf kafnya. Karena dia bukan huruf pelit ya, maka mudah sekali cara menyambungkannya. Fakad bir ya, seperti teman-teman. Fakad bir ya, maka besarkanlah ya, maka bertakbirlah seperti ya, maka besarkanlah, agungkanlah ya, agungkanlah Tuhanmu. Nah, seperti itu. Itu teman-teman contoh dari huruf fa ya. Lalu kita coba lanjut kepada huruf kaf ya. Kaf. Huruf kaf ini artinya seperti, bagaikan, laksana, seolah-olah dan seterusnya ya. Misalnya ada ayat yang berbunyi ka'asfin ma'kulin. Sambungan dari yang tadi, faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Jadi ka di situ adalah kaf tambahan ya. Aslinya adalah asfun, ditambahkan menjadi ka'asfin. Ka'asfin. Lalu bagaimana tulisannya? Kita urai. Ka ditambah asfun. Asfun. Aslinya asfun ya teman-teman ya. Aslinya asfun. Nah, kemudian ketika dia bersambung, kaf ini disambungkan ke sini, maka hasil akhirnya adalah kita tulis ka, langsung ke ain, ya, apa adanya. Ka asfin. Kemudian sambungan dari ayat itu, ka asfim ma'kulin. Nah, seperti ini ya. Ada di surah Al-Fil ya. Ada di surah Al-Fil. Ka'asfin ma'kulin. Jadi ini cara penyambungannya. Ya. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Seperti daun yang dimakan ulat. Bolong-bolong ya. Seperti itu. Ya, nanti bisa dicek di surat yang dimaksud. Baik, contoh berikutnya dari kaf ini misalnya di surah yang lain kita jumpai kal'ihni. Kal'ihni ya, kal'ihni. Jadi itu bunyinya, uraiannya ka ditambah al-ihnu aslinya ya. Al-ihnu aslinya. Nah, ini ketika disambung teman-teman. Ya, ketika disambung maka berarti posisinya, perhatikan, sesudah kaf ini ada alif ya. Berarti langsung saja kafnya langsung sambung ke alif. Nah, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Kaf disambung alif, bentuknya seperti ini teman-teman. Ka. Nah, sesudah alif kan lam tuh kan? Nah, berarti langsung dikasih lam. Iya. Kal nil manfus misalnya. Ya, seperti ini tulisannya. Kal ihnil di situ kaidah alif lam ya. Man fu kal ihnil manfushi. Ya. Nah, ini dia pembahasan kita di sininya ya. Langsung disambung. Oke, untuk kaf misalnya ditambah satu contoh lagi misalnya pada pepatah Arab yang tadi yang berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan, seperti itu ya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak menghasilkan. Ka ditambah dengan asyajar, kasyajari, asyajari. Ya. Aslinya dia asyajaru aslinya, karena masuk ka menjadi
ya, menjadi asyajari. Nah, contohnya seperti ini sama persis. Ya. Nah, ini masuk teman-teman ya. Kalau yang ini kan kal ya. Kenapa kal? Karena alif lam qamariyah, huruf ain ya. Nah, karena ini adalah huruf shin, maka masuk langsung ke huruf shinnya. Lamnya tidak disebut, tidak dibaca, tidak berbunyi, tidak dibunyikan ya. Sementara dia harus tetap ditulis karena memang kaidahnya seperti itu, kaidah alif lam syamsiyah. Kasyajari bila samarin ya, bila samarin ya. Penulisannya seperti tadi. Bila ya. Ba langsung disambung ke lam alifnya. Bila samarin. Bagikan pohon atau seperti pohon yang tidak berbuah atau tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu contoh dari kaf, teman-teman. Baik, adapun contoh yang terakhir dari huruf lam ya, yang bisa dibaca la dan li, ini dia. Baik, teman-teman, disimak contoh yang berbaris fathah, yaitu la ya. La. Misalnya la ditambah kode. Kode. La ini artinya sungguh atau benar-benar. Bisa juga bagi atau untuk. Kode ini artinya benar-benar atau sungguh. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan taukid ya. Taukid, kata yang fungsinya itu untuk menguatkan bahwa kalimat tersebut itu benar-benar memiliki kekuatan. Nah, kita jumpai di ayat Al-Quran misalnya. Ini digabung ke sini ya, teman-teman. Langsung maksudnya, tidak terputus. Laqad kana lakum. Laqad kana lakum. Seperti itu. Nah, ini sekaligus ada dua ya. Jadi, laqad langsung teman-teman ya. Laqad. La tambah qad menjadi laqad. Kana. Kana. Kemudian lakum. Lakum ini lagi kan? Lakum. Ya. Lakum. Lakum ini bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu lengkap dari sambungan ayat ini kan. Benar-benar telah ada pada diri seorang Rasul itu, pada diri Muhammad SAW, uswatun hasanah lakum, bagi kalian. Contoh yang baik bagi kalian. Baik, itu satu contoh la. Yang berikutnya misalnya, lakana khairul lahum. Lakana khairul lahum. Nah, baik, karena ini sudah ada kana, tulisan lakana berarti la, langsung saja digabungkan ke kana. Berarti seperti ini teman-teman. Lakana. Iya, lakana khairul lahum. Baik. Itu untuk yang la. Sekarang yang berbaris kasroh kita coba ya. Berarti bahasanya li. Li artinya bagi misalnya. Bagi. Baik, kita hapus terlebih dahulu. Ini agak spesial teman-teman ya. Perhatikan dengan seksama. Li artinya bagi atau untuk. Misalnya disambung dengan kata al-muttaqin. Al-muttaqin itu artinya teman-teman orang-orang yang bertakwa ya. Al-muttaqina. Nah, ini kalau digabungkan teman-teman akan dibaca menjadi lil muttaqina. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Nah, penulisannya teman-teman ya, penulisannya jangan salah. Penulisannya ketika dia li dihadapkan kepada alif lam, maka alifnya hilang. Alifnya hilang. Nah, maka tulisannya seperti ini. Lam langsung bertemu dengan lamnya. Nah, gitu. Nah, gitu. Langsung bertemu dengan lamnya. Jadi bacanya lil muttaqina. Dalam ayat Al-Quran surah An-Naba ya, seperti ini. Inna lil muttaqina
mafazan. Gini teman-teman ya. Inna lil muttaqina mafazan. Ya, pembahasan kita di sini. Diulangi sekali lagi. Apabila li ini bertemu dengan alif lam, maka alifnya hilang. Jadi langsung lil, lam bertemu dengan lam. Contoh yang lain misalnya, dan ini sering sekali kita dapatkan. Li ditambah dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu bacaan Allah ya. Allahu aslinya. Allahu. Nah, ini ketika disambung ke sini teman-teman, apa tadi? Alifnya hilang. Alifnya hilang karena lam langsung ke lam. Nah, tapi ingat teman-teman ya, tulisannya bukan seperti ini. Lam seperti ini. Lillahi, tidak ya, tidak. Ini salah teman-teman. Ini salah. Tapi yang benarnya adalah dibuang alifnya, lalu sisanya dibiarkan begitu saja. Lillahi. Misalnya kita pakai alif kecil ya. Pakai harokat alif kecil. Lillahi. Artinya untuk Allah atau bagi Allah. Hanya untuk Allah. Kalau Allah, ya artinya Allah. Artinya Allah. Tapi kalau lillah, untuk Allah atau milik Allah. Nah, kita sering sebutkan kalimat istirja. Inna lillahi. Sesungguhnya kita lillahi, milik Allah. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah. Nah, lillahi itu kepunyaan Allah, milik Allah. Inna lillahi. Atau contoh yang lain misalnya, alhamdulillahi. Segala pujian hanya milik Allah. Jadi lillahi, milik Allah. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Dari mulai ba yang berbaris kasroh, bi ya, langsung saja. Fa, kemudian ka, kemudian la, huruf yang keempat, bisa la, harokatnya fathah, bisa li, harusnya kasroh. Keempat huruf ini wajib disambung pada kata berikutnya. Oke, mudah-mudahan keempat huruf tadi pada kaidah ini bisa difahami sehingga melengkapi pengetahuan kita untuk mempermudah menulis bahasa Arab, hadis, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Semoga bermanfaat teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.